Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Qaim. Saya akan menjelaskan tentang sistem politik Indonesia dari buku Ubaidillah Badrun, di mana buku ini menjelaskan tentang kritik dan solusi sistem politik efektif. Di sini saya akan menjelaskan pada ke bab keempat, yaitu sistem politik efektif solusi untuk Indonesia. Di dalam bab ini ada tiga bab subbab, yaitu proses menjadi sistem politik Indonesia. Yang kedua ada musyawarah mufakat sebagai ciri utama sistem politik Indonesia. Yang ketiga ada sistem politik yang efektif. Oke, baik, kita memasuki penjelasan dari proses menjadi sistem politik Indonesia. Kita telah tahu bahwasanya perpolitikan di Indonesia emang tidak jauh dari perspektif barat. Namun politik Indonesia memiliki ciri khas, yaitu adanya Pancasila yang menganut pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Nusantara. Memang tidak lekat dari adanya perspektif barat, karena dari abad ketiga sebelum Masehi sampai ke abad 20 sangat berkembang pesat adanya perpolitikan di daerah Eropa dan Amerika. Adanya pergejolakan, adanya peristiwa yang membuat mereka membuat aturan dan membuat suatu nilai-nilai yang berkembang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mungkin teman-teman dan Bapak bisa mengetahui apa saja. Nah, saya akan menyebutkan salah satu, yaitu adanya kerangka rule of law, di mana di sini tertulis adanya perlindungan konstitusi terhadap hak-hak individu maupun perlindungan cara prosedur memperoleh perlindungan atas hak-hak individu tersebut. Itu poin nomor 1. Poin kedua, adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Nah, itu di Indonesia juga terjadi kan. Terus 4, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, adanya kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang keenam, adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, di situ ada kan di dalam perpolitikan Indonesia. Nah, seterusnya pada bagian kedua, yaitu musyawarah mufakat sebagai ciri utama sistem politik Indonesia. Memang dari artikel yang saya tulis bahwasanya pemikiran-pemikiran barat memang mempengaruhi demokrasi yang ada di Indonesia atau perpolitikan di Indonesia. Karena ya pada zaman dulu pelajar-pelajar itu belajar di Eropa, tapi tidak lekat juga dengan ciri khas dari Nusantara. Adapun Yudi Latif dalam bukunya, yaitu Negara Paripurna, mengemukakan bahwa perumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada saat BPUPKI, di mana saat itu Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Dan setelah adanya BPUPKI, adanya PPKI, di mana BPU dan PKI dan PPKI dimanfaatkan oleh pejuang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, disitulah awal mula terbentuknya sistem politik Indonesia. Peristiwa tersebut sangat penting bagi masyarakat Indonesia ataupun negara Indonesia, di mana dalam menyepakati tersebut menggunakan musyawarah dan mufakat, dan akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Oke, kita memasuki subbab berikutnya, yaitu musyawarah mufakat sebagai ciri utama sistem politik Indonesia. Tadi kan kita telah bahas di mana menyelesaikan masalah itu menyelesaikan suatu perundingan BPUPKI dan PPKI menggunakan musyawarah mufakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kalau bila dicermati, pandangan dalam sidang BPUPKI tersebut memungkinkan temuan bahwa ada kontribusi khas cara berpikiran para pendiri tersebut, khususnya dalam konteks musyawarah. Karena musyawarah itu merupakan udah dari zaman dulu, dari zaman kerajaan sudah ada musyawarah mufakat yang diambil oleh kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Berikutnya ada penjelasan mengenai perspektif gagasan orisinil
di atas tentang orisinil gagasan politik dalam mengambil keputusan dengan cara Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baiklah, kita memasuki subbab ketiga atau subbab terakhir, yaitu sistem politik Indonesia yang efektif, di mana sistem politik ini memberikan penjelasan dalam 3 hal. Yang pertama, catatan menuju sistem politik efektif. Dalam catatan ini, dalam kapabilitas sistem politik yang rendah berdampak pada tidak efektifnya sistem politik di suatu negara. Artinya Indonesia memiliki tujuan-tujuan besar, tapi menjadi sangat sulit tercapai karena sistem politik yang tidak efektif akibat kapabilitas sistem politik yang lemah. Sejarah politik Indonesia sesungguhnya telah mengajarkan betapa pentingnya arti efektivitas sistem politik untuk mencapai cita-cita sebagai negara merdeka. Nah, itu salah satu catatan menuju sistem politik yang efektif. Oke, baiklah, kita memasuki poin kedua, yaitu 3 pola perbaikan sistem politik Indonesia dalam merespon UUD 1945 hasil amandemen. Ada 3, yaitu yang pertama dalam buku ini, yaitu politik tersebut cocok dengan kultur Indonesia dan dengan basis ideologi yang jelas, yakni Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat sebagai politik khas Indonesia. Itu poin pertama. Yang poin kedua, yaitu mempertahankan sebagian amandemen UUD 1945 dan menghapus sebagian hasil amandemen UUD 1945. Tentu hal ini dilakukan melalui sidang umum MPR. Poin yang ketiga, yaitu dengan mempertahankan hasil amandemen seperti saat ini, tetapi melalui undang-undang yang baru, yaitu menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten. Itu sih yang menjadi poin-poin dalam perbaikan untuk memperbaiki sistem politik Indonesia supaya efektif. Baiklah, kita memasuki pada ciri-ciri sistem politik efektif pada poin terakhir, di mana di sini menjelaskan tentang bagaimana sih ciri-ciri politikan yang efektif bagi Indonesia. Nah, di sini ada poin A sampai G dan saya akan membacakan, yaitu pertama, sistem politik yang dibangun dengan dasar ideologi negara yang bisa ditafsirkan ke dalam model sistem politik. Artinya yaitu efektivitas sistem politik seringkali terlihat dari wajah stabilnya sistem politik dan bekerjanya sistem politik sesuai dengan ideologi negara. Oke, kita lanjut ke poin kedua atau poin ke B, yaitu sistem politik yang mampu memadukan perspektif teori politik barat dengan perspektif politik khas negaranya. Jadi kan di Indonesia memiliki politik khas Indonesia, yaitu Pancasila. Indonesia mampu memadukan perspektif barat dengan perspektif Pancasila itu dan menjadikannya menjadi lebih efektif karena kita mengambil model-model yang menurut kita itu positif dan bagus untuk negara. Terus yang ketiga atau yang ke-C, yaitu adalah sistem politik yang menjadikan tujuan negaranya sebagai orientasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan mengutamakan tujuan negara sebagai orientasi utama akan mengalahkan ego subjektif seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin keempat atau D, sistem politik yang mampu mengelola konflik elit politiknya dengan baik. Biasanya kalau ada konflik elit itu antar pemikiran para politikus itu sangat tajam. Jadi kalau bisa mengelola dengan baik, itu dapat menjadi politik yang efektif di Indonesia. Terus poin berikutnya itu poin kelima atau poin E, sistem politik yang infrastruktur politik dan suprastruktur politiknya berkualitas. Jadi antara infrastruktur dan suprastruktur, suprastruktur itu kayak lembaga-lembaga negara itu mampu sangat berkualitas dan baik, itu biasanya bisa menjadikan
suatu sistem politik yang efektif. Dan yang berikutnya poin ke-6 yaitu F, sistem politik yang input, proses dan input output politiknya itu on the track. On the track yaitu sesuai aturan yang ditetapkan, ya, mengikuti aturan main undang-undangnya lah. Jadi perpolitikannya itu sesuai dengan apa yang menjadi aturan dan mengikuti aturan dengan baik. Terus berikutnya yaitu poin ke-7 atau G, sistem politik yang kekuatan politik utamanya di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif dimenangkan oleh kekuatan politik yang sama secara mayoritas. Di atas, maksudnya itu sistem pemilu yang dianut atau sistem apapun antara eksekutif dan legislatif itu sama-sama menang dan mayoritas keduanya itu menguasai, tidak ada yang saling menguasai satu sama lain. Jadi kedua sistem tersebut sama-sama demokratis dan sama-sama memungkinkan adanya pemenang dominan. Akan tetapi dalam praktiknya selama 12 tahun sejak pemilu 2004, pemilu selalu gagal menghadirkan partai pemenang yang dominan di DPR RI. Hal ini berdampak pada tidak efektifnya DPR menjalankan fungsinya. Itulah mengapa Indonesia belum mencapai keefektifan perpolitikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak jelas, mohon maaf. Dan apabila ada kebaikan, itu hanya berasal dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.